Selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kita alami sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Teraya edisi Kamis 9 Januari 2025. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kepada pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih atas segala kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami ada sebagaimana adanya. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan, membaca firman kebenaran-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami baca, boleh kami perlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini yaitu dari Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka itu pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin, firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu menikmati hidup dalam tuntunan hikmatnya. Umperesai katuan situru kakina anna. Siapa yang tidak menginginkan kesuksesan dan kemakmuran dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Realitasnya memang hampir setiap orang bukan hanya sekedar menginginkan, melainkan juga sungguh-sungguh memperjuangkan kesuksesan, kekayaan dan kemakmuran dengan sekuat tenaga dan daya, sehingga pernyataan yang sering kita dengar mengenai dua hal yang paling diinginkan orang dalam hidup ini, yakni tahta dan harta, menjadi benar adanya.
Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-11 terungkap dua hal yang begitu diinginkan oleh manusia dalam hidupnya, yakni harta dan tahta. Semuanya telah dicapai dan dinikmati oleh pengkhotbah. Bahkan Salomo begitu terkenal melebihi para pendahulunya. Dengan semua pencapaian itu, semestinya Salomo lah orang yang paling bahagia lahir batin. Namun, dari hasil penyelidikannya atas hidup yang dijalani serta semua yang telah dicapai dan dinikmatinya, ia justru menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah sungguh menyadari bahwa semua yang telah dicapai dan dinikmati secara melimpah, yakni kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kejayaan, dan kesenangan seksual, semuanya itu akan berlalu dalam waktu yang singkat dan berakhir dengan sia-sia. Kata kunci yang digunakan dalam kitab ini adalah hevel, yang artinya tarikan napas. Pengkhotbah memahami hidup ini rapuh, rentan, singkat, pendek, hanya seperti tarikan napas. Hidup ini sesingkat napas yang cepat berlalu, namun hanya itu yang kita miliki. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, karena hidup kita di dunia ini ibarat tarikan napas saja, sangat singkat, maka kita harus berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalaninya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya dilakukan dengan hikmat dan dalam takut akan Allah. Demikian juga setiap hal yang kita peroleh dan nikmati dalam hidup ini, kita menikmati di dalam Dia, sebab segala sesuatu bersumber dari Dia. Dan pada akhirnya segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan pula kepadanya. Hanya ketika kita di dalam Dialah, maka kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan. Di mana saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau melalui renungan harian pada pagi hari ini. Bapa di sorga, di dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, kami senantiasa diingatkan untuk menjalani kehidupan yang berhikmat dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Mampukan dan layakkan kami Tuhan melakukan firman-Mu ini. Bapa di sorga, dalam menjalani aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami melakukannya bersumber dari hikmat Tuhan dan tuntunan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan membawa dalam doa Ibu Pendeta dan para majelis dalam menjalankan tugas pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan kekuatan, kesehatan, dan memberikan hikmat. Biarlah dalam setiap pelayanan yang dipercayakan boleh dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapa di surga, kami juga datang membawa anggota jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dan Tuhan pulihkan. Anak-anak kami Tuhan, para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, membukakan jalan yang terbaik bagi mereka. Bapa di surga, setiap pergumulan yang kami temui dalam kehidupan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami menjalani hidup di dunia ini. Bapa di surga, inilah kami yang datang bermohon dan bersyukur kepadamu Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat untuk melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah
renungan kita pada saat pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom dan selamat beraktivitas.